Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elia Restaningrum dengan NIM 17442010017. Program Studi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar akan menjelaskan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Nilai Produksi pada Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah Formal. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Latar belakang. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah populasi tinggi dengan angkatan kerja yang mengalami pembengkakan. Pengangguran memiliki angka yang tinggi diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini hampir terjadi di seluruh negara berkembang dan Indonesia adalah salah satu yang mengalami hal tersebut. Pengembangan ekonomi di Indonesia sangat diperlukan, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan juga harus diperluas. Merujuk pada permasalahan tersebut, pengangguran adalah menjadi fokus utama yang didiskusikan baik secara nasional maupun internasional. Hal ini terjadi salah satunya karena tidak terserapnya tenaga kerja, padahal jumlah penduduk kian hari semakin banyak. Hal ini juga terjadi pada sektor pendidikan di mana semakin banyaknya para pencari kerja setiap harinya. Di Indonesia, hal ini merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan sehingga mampu mengembangkan ekonomi ke arah yang lebih baik. Bagi pemerintah, pengembangan usaha yang dinamis untuk dikembangkan adalah pengembangan industri kecil dan menengah. Dalam menghadapi krisis ekonomi, menjadikan sektor ini sebagai satu-satunya yang paling tangguh dalam menghadapi krisis keuangan. Pentingnya pengembangan industri kecil dan menengah menjadikan pemerintah, baik provinsi maupun secara nasional, melakukan berbagai usaha sekaligus menumbuhkan komitmen untuk meningkatkan kinerja daya saing ekonomi. Di Kabupaten Blitar, terdapat beberapa usaha industri kecil dan menengah. Pada tiap tahunnya, jumlah unit usaha dan nilai produksinya berubah. Peneliti dapat melihat data tersebut melalui web BPS Kabupaten Blitar. Dari data tersebut, peneliti ingin meneliti jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja, dan nilai produksi. Peneliti ingin mengetahui apakah jumlah unit usaha dan nilai produksi berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya jumlah unit usaha dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja, maka peneliti menggunakan analisis regresi berganda. Jumlah unit usaha dan nilai produksi sebagai variabel bebas atau disimbolkan dengan X dan jumlah tenaga kerja sebagai variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah formal? Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah formal? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah formal. Yang kedua, mengetahui pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah formal. Manfaat penelitian ini adalah peneliti mampu menerapkan ilmu yang didapatkan ke dalam dunia nyata dan mendapatkan pemahaman mengenai analisis regresi berganda yang membahas tentang pengaruh jumlah unit usaha dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Pada laporan ini, saya mengambil variabel jumlah unit usaha, nilai produksi, dan jumlah tenaga kerja se-Kabupaten Blitar pada industri kecil menengah formal tahun 2019. Selanjutnya adalah bab kajian pustaka. Yang pertama, pengertian analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dengan variabel dependen. Bentuk umum analisis regresi berganda. Bentuk umum model regresi linear berganda dengan variabel bebas. Analisis ini berbentuk
Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 sampai dengan Bn Xn. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Untuk persamaan regresi tiga prediktor adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Untuk persamaan regresi 4 prediktor adalah A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 sampai dengan B4 X4. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kuadrat kecil. Metode kuadrat kecil atau ordinary least square method pada prinsipnya adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Dari persamaan ini, saya memperoleh hasil yaitu B1 sama dengan AB min CD per F, B2 sama dengan DE min AC per F, selanjutnya A sama dengan sigma Y min B1 sigma X1 min B2 sigma X2 per N. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis individual atau parsial tes statistik. Digunakan untuk melihat signifikasi variabel independen X1, X2 sampai XK secara parsial dalam mempengaruhi variabel dependen Y. Selanjutnya pengujian hipotesis simultan atau F statistik. Digunakan untuk melihat signifikasi variabel independen X1, X2 sampai XK secara keseluruhan atau bersama-sama dalam mempengaruhi nilai variabel dependen Y. Selanjutnya adalah koefisien determinasi berganda atau disimbolkan dengan R kuadrat. Koefisien determinasi berganda dilambangkan dengan R kuadrat merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linear berganda terhadap suatu data. Koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi X1 dan X2 atau variabel independen terhadap variasi Y dalam hubungannya dengan persamaan garis regresi linear berganda. Selanjutnya, menentukan apakah garis linear berganda Y terhadap X1 dan X2 sudah cocok untuk dipakai sebagai pendekatan hubungan linear antar variabel berdasarkan hasil observasi nilai koefisien determinasi berganda terletak antara 0 dan 1. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda dua variabel bebas X dengan SPSS. Berikut adalah cara-cara mengaplikasikan regresi linear berganda dengan dua variabel ke dalam aplikasi SPSS. Caranya adalah yang pertama, mendownload aplikasi SPSS. Yang kedua, menyiapkan data yang diperoleh pada Microsoft Excel. Selanjutnya, membuka aplikasi SPSS dan menekan bagian variable view. Yang keempat, pada bagian name, isikan variabel X1, X2, dan Y. Selanjutnya, pada bagian label, diisikan data yang sesuai pada Excel, yaitu pada baris X1, yaitu unit usaha, dan pada baris X2, yaitu nilai produksi. Untuk Y, diisikan tenaga kerja. Kemudian, klik data view. Kemudian, input data pada Microsoft Excel ke data view. Kemudian klik menu Analyze Regression Linear. Pada variabel tenaga kerja, pindahkan ke dependent pada variabel unit usaha dan nilai produksi dipindahkan ke independent. Lalu klik OK, kemudian akan muncul regression dari aplikasi SPSS, kemudian dianalisis. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada metode penelitian ini, menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder, yaitu merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama.
Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah, menentukan objek penelitian, menentukan metode dan variabel yang digunakan, pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti, menyusun data yang diperoleh, mengklasifikasikan ke dalam variabel bebas dan variabel terikat, menganalisis pengaruh jumlah unit usaha dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja dengan metode analisis regresi berganda, yang terakhir, membuat kesimpulan dan saran. Untuk data dan sumber data, data dalam penelitian ini adalah data jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan nilai produksi industri kecil menengah formal 2019. Sumber data dari penelitian ini adalah buku Kabupaten Blitar dalam angka 2020 dari BPS Kabupaten Blitar. Untuk populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini adalah industri kecil menengah formal di Kabupaten Blitar. Sampel yang diambil adalah 16 jenis industri atau bidang usaha pada industri kecil menengah. Kemudian teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menurut standar penelitian kuantitatif, yaitu dokumentasi. Data akan diolah dan disusun secara objektif untuk mencukupi teknik analisis data selanjutnya. Melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku dan data dari BPS. Pada teknik analisis data, tahap ini merupakan tahap analisis data untuk menguji hipotesis dan membuat interpretasi data dan hasil penelitian. Untuk kemudian peneliti memutuskan menyusun data-data apa yang akan dilaporkan dan menguraikannya ke dalam kesimpulan yang tepat. Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan kuesioner, sehingga penelitian hanya menganalisis data yang diperoleh dari data BPS. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan pencarian web BPS Kabupaten Blitar dan buku yang berbentuk PDF dengan judul Kabupaten Blitar dalam angka 2020 sebagai sumber data. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu bab pembahasan. Di sini saya tampilkan data yang saya peroleh dari BPS. Dengan keterangan, X1 sama dengan unit usaha, X2 nilai produksi, dan Y tenaga kerja. Berikut adalah perumusan hipotesis dengan SPSS. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh unit usaha terhadap tenaga kerja. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh nilai produksi terhadap tenaga kerja. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh unit usaha dan nilai produksi terhadap tenaga kerja. Dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05. Dasar dari pengambilan keputusan SPSS, yaitu uji T. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan T tabel, dengan cara perhitungan T tabel seperti T tabel sama dengan T alfa per 2 N min K min 1 T 0,025 13. Jadi hasil dari T tabelnya adalah 2,16037. Untuk selanjutnya uji F simultan. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini adalah tabel bantu perhitungan manual. Di sini saya menggunakan metode kuadrat kecil. Dengan A dengan hasil 450,896,97,26 dan seterusnya, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan 46,32 plus 1,849 X1 plus 0,004 X2. Masuk ke dalam SPSS. Persamaannya
diperoleh A sama dengan 46,329, B1 1,849, B2 sama dengan 0,004. Hasil di SPSS sama dengan hasil dari perhitungan manual kuadrat kecil. Pengujian hipotesis individual atau parsial, uji T statistik. Untuk penjelasan persamaan analisis regresi berganda menggunakan SPSS, dari persamaan tersebut diketahui bahwa rata-rata tenaga kerja tanpa dipengaruhi variabel apapun adalah sebesar 46,329%. Sedangkan jika dipengaruhi oleh unit usaha, jika unit usaha jumlahnya bertambah 1, maka jumlah tenaga kerja akan naik sebesar 1.849 orang. Jika nilai produksi bertambah 1 juta, maka jumlah tenaga kerja akan naik sebesar 4.000 orang. Berikut adalah pengujian hipotesis individual atau parsial atau uji T statistik secara manual. Di situ cara yang pertama adalah menentukan hipotesis H0 beta 1 sama dengan tidak ada pengaruh unit usaha secara parsial terhadap variabel tenaga kerja. Untuk selanjutnya, ada pengaruh unit usaha secara parsial terhadap variabel tenaga kerja. Lalu mencari taraf nyata alfa dan nilai T tabel. Pada pengujian hipotesis parsial uji T statistik di penelitian ini didapatkan T tabel yaitu 2,16037 dan alfa 0,05. T hitung didapatkan 32,047. Untuk nilai pengujian, T hitung lebih dari T tabel, yaitu 32,047 lebih dari 2,16037, maka H0 ditolak. Atau signifikasi kurang dari alfa, yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulan, pada tingkat signifikasi 5% variabel unit usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel tenaga kerja. Untuk selanjutnya, uji parsial nilai produksi terhadap variabel tenaga kerja. Caranya sama dengan yang tadi, kita merumuskan hipotesis terlebih dahulu, menentukan taraf nyata, nilai T hitung, nilai pengujian, lalu membuat kesimpulan. Langsung saja pada kesimpulan. Pada tingkat signifikasi 5%, variabel nilai produksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel tenaga kerja. Untuk pengujian di dalam SPSS H1 dan H2 dengan uji T, yaitu kita dapatkan pengujian hipotesis pertama H1, diketahui nilai signifikasi pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 32,047 lebih dari T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel unit usaha X1 terhadap penyerapan tenaga kerja.
Yang kedua, pengujian hipotesis kedua, H2. Diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,001 kurang dari 0,005 dan nilai T hitung 4,167 lebih dari T tabel 2,16037, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel nilai produksi X2 terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengujian hipotesis simultan atau bersama, uji F statistik. Caranya sama, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis. Hipotesis pertama, tidak ada pengaruh nilai produksi secara parsial terhadap variabel tenaga kerja. Untuk hipotesis yang kedua, ada pengaruh nilai produksi secara parsial terhadap variabel tenaga kerja. Taraf nyata dan nilai tabel. Taraf nyata di sini adalah 0,05, T tabelnya 2, F tabelnya 3,74. Nilai F hitung 5861,025. Untuk kriteria pengujian, ternyata F hitung lebih dari F tabel, yaitu 5861,025 lebih dari 3,74. H0 ditolak. Untuk signifikasi kurang dari alfa 0,000 kurang dari 0,05, H0 ditolak. Jadi pada kesimpulan, pada tingkat signifikasi 5%, variabel unit usaha dan nilai produksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tenaga kerja. Di sini adalah hasil dari SPSS uji F. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 5861,025 lebih dari F tabel 3,74, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel unit usaha dan variabel nilai produksi secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien determinasi berganda didapatkan 0,999. Pengaruh variabel unit usaha dan nilai produksi secara simultan terhadap variabelnya adalah sebesar 99,9%. Ini adalah model SPSS untuk koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R² sebesar 0,999. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 99,9%. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada variabel unit usaha berpengaruh parsial uji T terhadap variabel tenaga kerja. Begitu juga dengan variabel nilai produksi juga berpengaruh parsial terhadap variabel tenaga kerja. Karena pada variabel unit usaha T hitung lebih dari T tabel dan signifikasi kurang dari alfa, untuk variabel nilai produksi T hitung lebih dari T tabel dan signifikasi kurang dari alfa, yang berarti variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk uji F secara bersama-sama, variabel unit usaha dan variabel nilai produksi berpengaruh terhadap variabel tenaga kerja, karena pada uji F hitung lebih dari F tabel dan signifikasi kurang dari alfa. Ini adalah sampul dari
buku yang menjadi penelitian saya, yaitu Kabupaten Blitar dalam angka 2020. Ini adalah data yang saya peroleh dan yang saya analisis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.